Rasul SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat afiat, nikmat kesempatan, kemampuan, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan sebab kita semua diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalah mix sebesar ini. Ternyata suara anak-anak lebih keras daripada mic itu. Luar biasa. Berarti masjid ini makmur dengan anak-anak. Alhamdulillah. Karena dari tadi kita lihat banyak anak-anak. Tapi anak-anak ini unik. Tadi rapi duduk berbaris. Setelah dapat makan ngilang kalau. Tolong bapak jangan dicontoh. Ini anak-anak ini. Ya. Kalau mereka sudah dapat apa yang mereka inginkan, mereka pun akan pergi dengan bahagia. Mereka lah anak-anak. Anak-anak ini luar biasa. Walaupun kita lihat ramai luar biasa, keramaian mereka itu adalah kerinduan orang tua nantinya ketika sudah dewasa. Tidak ada yang diinginkan orang tua, tidak ada yang diinginkan oleh anak, melainkan anak-anaknya yang bisa meramaikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan. Maka kita doakan mudah-mudahan anak kita yang di bawah, yang di atas, semuanya dijadikan anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya harap yang ribut cuma anak-anak. Bapak ibu jangan ribut pula. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat paling mulia, tempat terbaik di atas muka bumi adalah masjid, rumahnya Allah Subhanahu. Maka siapa yang datang ke masjid, berarti mereka insya Allah
menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para sesepuh agama, para jajaran kepemerintahan, hadir bersama kita Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, bagian peribadatan dan semuanya, terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Alik, luar biasa yang menghibur kita melantunkan ayat suci Al-Quran, luar biasa. Ustadz Darsono, Ketua RW 05, dan juga Ustadz Waluyo, Dewan Pembina DKM Masjid Al-Ikhlas, semuanya. Irma yang luar biasa, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita semua selalu dalam lindungan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj, kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini bukan hanya tiba-tiba. Tidak ada yang terjadi di atas dunia ini kebetulan. Tidak ada. Semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ngomong, oh aku datang ke masjid tidak sengaja Ustaz. Apa itu? Iyo, tadi berjalan, tiba-tiba doang rame duduk di masjid, datang ke sini. Atau kita ngomong, karena rumahku dekat dengan masjid ini, sehingga aku bisa datang ke sini. Lalu, siapa yang menghendaki kita datang ke tempat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah takdir dari Allah. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah semua kemampuan takdir dari Allah. Maka mudah-mudahan kita pun ditakdirkan nantinya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di luar tadi hujan, berarti hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pun kita dihujani dengan rahmatullah yang membawakan sambutan. Rahmatullah, rahmat Allah turun kepada kita di dalam masjid ini. Rahmat turun di luar. Mudah-mudahan selalu kita dihujani dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal Isra Mi'raj. Kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada Amul Huzn, pada tahun kesedihan. Jadi zaman dulu belum ada yang namanya tahun. Belum ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, belum ada. Gimana cara menandai tahun itu? Dengan kejadian besar yang terjadi di tahun itu. Ada disebut dengan Amul Faiton, yaitu di mana tahun itu Ka'bah terjadi banjir besar sehingga meluntuhkan sebagian dinding Ka'bah. Ada juga disebut dengan Amul Fil, kejadian luar biasa, Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah. Ada juga disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena tahun itu baginda Nabi besar Muhammad ditinggal oleh 2 orang yang mendukung dakwahnya, yang membantu perjuangannya, yaitu paman Nabi Abu Talib dan istri tercinta Nabi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ditinggal oleh 2 orang yang berjasa,
yang membantu, yang menyokong, yang mensupport perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad. Maka dengan Isra Mi'raj, kita sekarang enak tinggal memperingati, tinggal mengenang betapa baginda Nabi dulu berjuang luar biasa. Untuk siapa? Bukan untuk beliau, bukan untuk kepentingan beliau, bukan untuk pribadi beliau. Yang beliau pikirkan adalah bagaimana cara menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah, Nabi ditawari oleh orang Quraisy, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kau ingin apa? Kau ingin harta? Kami akan berikan, kumpulkan semua harta, berikan kepada engkau. Kau ingin tahta? Kami akan angkat engkau jadi orang paling berkuasa di atas di negeri, di kota Makkah ini. Kau ingin wanita, aku ingin berikan semuanya." Tapi tidak, kata Nabi besar Muhammad, bukan itu tujuanku, bukan itu keinginanku. Apa yang diinginkan Nabi? Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari lam atruk hadal amr. Demi Allah, wahai pamanku, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan Nabi hanya satu, mengajak orang ke jalan Allah. Maka ketika beliau berdakwah, sulit luar biasa di kota Mekah, tempat kelahiran beliau, tempat keluarga beliau, tapi beliau terintimidasi, beliau dicaci maki, beliau dihina luar biasa, bahkan beliau pun disakiti secara fisik dan psikis. Luar biasa perjuangan Nabi selama 13 tahun. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di depan Ka'bah, salat di depan Ka'bah, beliau sedang sujud, tiba-tiba Abu Jahal bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, siapa yang bisa meletakkan kotoran unta di punggung Muhammad yang sedang sholat itu? Bayangkan, kotoran unta, perut unta disembelih, sengaja diambil perutnya, diletakkan di pundak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu, yaitu Abu Mu'id, seorang kafir Quraisy, beliau mengacungkan, saya yang akan mengambil kotoran unta dan akan meletakkan di punggung, di pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, diambilnya kotoran unta, diletakkanlah di pundak Nabi besar Muhammad, disakiti luar biasa, menyebarkan dakwah, dicaci maki, disakiti seperti ini. Apakah Nabi berhenti? Tidak. Nabi tidak mengangkat kepalanya, Nabi tidak mengangkat dari sujudnya, sampai datang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah saat itu usianya baru sekitar umur 6-7 tahun. Masih kecil, anak-anak 6 tahun, datang membersihkan semua kotoran di pundak ayahnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diangkat kotoran itu, dibersihkan, kemudian beliau pun mendatangi semua orang kafir Quraisy yang tadi mengajak, memprovokasi
untuk menyakiti ayahnya baginda Nabi Muhammad. Ketika itu semua orang kafir Quraisy yang kekar, yang besar badannya, yang kuat tubuhnya, mereka tidak berani untuk menyakiti Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai dalam riwayat syatamahum, dicaci maki oleh Sayyidah Fatimah. Ini orang kafir Quraisy dari dulu mereka itu takut dengan perempuan. Takut dengan siapa? Kalau bangsa lanang ini sudah dicincang habis. Oleh karena perempuan, mereka tidak berani. Ini orang kafir Quraisy yang melawan luar biasa, takut sama perempuan. Maka sampai sekarang, jadi tidak heran kalau banyak suami-suami takut istri. Kalau istri sudah bergerak, suami tidak baca nolak lagi. Jadi kuncinya pada ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu mau bergerak, bangunkan suaminya saat sholat subuh, maka saya yakin penuh masjid ini. Percaya dah, Pak? Percaya dah, Bu? Kalau tak percaya buktikan besok. Pak, bangun, Pak. Kalau tidak bangun, ambil air 1 tembok, siramkan. Pak, hujan, Pak, hujan. Tidak bangun juga, ambil 1 gentong. Saya yakin dia datang ke masjid ini, walaupun terpaksa. Tidak apa-apa. Kalau perempuan sudah bergerak, semua akan beres. Saya yakin ini semua yang masak ini pasti ibu-ibu. Betul lah, Bu? Yang masak ini ibu bapak-bapak. Bapak-bapak ini tinggal makan ya biasanya. Tapi bersyukur kalau ibu masak tidak ada bapak-bapak yang makan. Seperti ini lah contohnya. Mama dosa nak makan ini. Belum dibuka. Allah. Tadi lihat bolu hijau, kuning. Saya sangka memang hiasan tadi. Oh, ternyata boleh dimakan. Masya Allah. Luar biasa. Artinya apa? Pada awal-awal periode Mekah, perjuangan Nabi luar biasa untuk berdakwah, ngajak orang masuk Islam, beriman kepada Allah, la ilaha, tidak ada yang lain. La, tidak untuk Lata, la, tidak untuk Uzza, la, tidak untuk Manat, la, tidak untuk Hubal, la, tidak untuk Jibti, Togut dan sebagainya, tidak untuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu tujuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di kampung sendiri, di tempat kelahirannya, tempat keluarga besarnya, beliau disakiti luar biasa. Maka beliau pun mencari tempat yang mungkin bisa jadi tempat yang bisa menolong beliau dalam dakwahnya. Mungkin akan ada orang yang mau menerimanya, mungkin akan ada tempat yang mau menerima dakwah Islam. Maka beliau pun pindah kemana? Ke kota Taif. Kenapa ke kota Taif? Karena ke sana adalah tempat ibu susuan Nabi besar Muhammad. Pergi ke kota Taif, berharap di sana ada orang yang mau menerima dakwah Islam, mau menerima ajaran tauhid, mau menerima syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke sana, bukan sambutan, bukan dijamu, bukan dihidangkan makanan, tapi yang didapat oleh baginda Nabi adalah lemparan batu, lemparan tulang-tulang, lemparan caci maki. Bahkan mereka membuat 2 sofain dalam riwayat, 2 sof barisan panjang. Nabi lewat, kemudian Nabi pun dipukuli. Tak terbayang, masuk ke kampung orang, dipukuli Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditimpuk dengan batu,
dilempar dengan tulang-tulang, dibariskan, dua orang berbaris memanjang. Nabi lewat di depannya, bukan disambut tapi disakiti, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lewat baru masuk ke kota Taif, sedih Nabi, sakit tubuhnya, pecah pelipisnya, berdarah tubuhnya, gara-gara ngajak orang masuk Nabi sedih. Kemana lagi aku akan mencari pertolongan, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau pun menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ilaika ashku dha'fati. Ya Allah, Engkaulah aku adukan semua kelemahanku, ya Allah. Wa qillatu hillati, dan kelemahan dalam usahaku, ya Allah. Luar biasa. Baginda Nabi menangis, mengadukan, wa hawanin 'alan nas, dan aku terhina di hadapan manusia, ya Allah. Nabi nangis, Nabi sedih, meneteskan air mata. Ya Allah, kepada siapa lagi aku minta pertolongan kalau bukan kepada Engkau, ya Allah. Anta arhamur rahimin, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan yang maha menolong orang-orang yang lemah. Jadi jangan kita sangka perjuangan Nabi enak-enak aja. Datang disambut orang, datang langsung tola al-badru alaina, datang langsung banyak orang yang ikut. Kita yang datang di masjid ini adalah berkat perjuangan keringat darah Nabi besar Muhammad. Jadi jangan pernah kita tidak hargai perjuangan Nabi. Beliau sudah berjuang untuk kita sehingga kita bisa beragama Islam, bisa beriman, tahu salat, tahu puasa, tahu zakat, tahu dengan ibadah. Berkat siapa kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad? Maka jangan lagi ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, masih kita mementingkan toko kita, masih kita mementingkan pekerjaan kita, masih kita mementingkan tidur kita, masih kita mementingkan aktivitas kita, padahal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, maka luar biasa. Nabi sedih, Nabi menangis. Kepada siapa lagi, ya Allah, aku akan minta pertolongan? Maka beliau pun kemudian menghindari lemparan batu itu sampai beliau bersembunyi di batang pohon yang besar. Bayangkan, dilempari orang batu, ditimpuki, dicaci maki, bahkan disakiti. Allahu Akbar. Beliau pun berlindung. Kemudian datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau seandainya darah yang ada di kakimu menetes ke bumi, seketika itulah aku akan luluh lantahkan, aku akan hancurkan mereka. Sekali aku limpahkan mereka, aku balik mereka, yang di bawah akan berada di atas. Kalau darah Nabi Muhammad menetes ke bumi, maka kalau darah Nabi menetes, murka Allah turun. Maka langsung dilap, langsung dibersihkan, langsung diambil darah Nabi, jangan sampai menetes ke bumi. Bayangkan kalau kita lah itu, kalau kita itu disakiti, dicaci maki, dihina, datang malaikat, wahai Thayyib, kalau darahmu netes ke bumi, maka kuhancurkan orang kampung itu yang menghinamu. Kira-kira mana lah gitu. Bukan dilap, bukan sengaja, tijan, nah. Langsung lanjak ke lakat. Gak usah mikir-mikir lagi. Darah
tapi tidak untuk Nabi besar Muhammad, diambilnya, dibersihkannya, jangan sampai darah itu menetes ke bumi. Maka luar biasa, itulah cintanya Nabi besar Muhammad. Datang, kemudian datang Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, kalau kau mau, apa kata malaikat? An utbiqa alaihimul hasydad, aku akan balikkan dua gunung yang besar, aku timpakan kepada mereka yang ada di kota Thaif. Allahu Akbar. Malaikat penjaga gunung menawarkan diri supaya mengangkat gunung dan ditimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? La, jangan wahai malaikat. Asallahu ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyrika bihi syai'a. Aku berharap mudah-mudahan yang ada di sulbi mereka, anak keturunan mereka, mereka orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan mereka akan beragama Islam. Itu doa Nabi besar Muhammad. Allahu Akbar. Begitu luar biasanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melihat sekarang, mungkin ada orang yang jahat, orang yang tidak baik, jangan caci maki dia, bisa jadi anak keturunannya jadi orang yang baik. Betul? Ayahnya mungkin preman, mungkin tidak sholat, tapi siapa tahu anaknya nanti jadi kiai, dari ulama. Tidak ada yang tahu. Maka kalau benci dengan orang, jangan benci sampai anak cucunya. Karena ada orang benci sama orang, nah ya, jangan kau main sama anak tetangga kita itu. Kenapa? Aku bencinya sama dia. Kalau pacak kakek, kau jangan nikah sama dia. Kalau pacak 7 turunan, jangan sampai nikah sama dia. Na'udzubillah min. Benci sampai 7 turunan busuk hati. Sampai 7 turunan, kadang ada orang wasiat pula sama anak. Wasiat, nah, jangan parah-parah sianu. Dia tuh pernah ngambil barang bapak umpamanya, atau gara-gara dia tuh kita jualan pempek, dia jualan pempek pula. Buat gara-gara jualan dan sehingga pempek kita tidak laku, pempek dia yang laku. Tidak usah dekat-dekat sama dia. Na'udzubillah min. Ini tanda orang yang hatinya kotor. Na'udzubillah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika dalam kondisi sakit, berdarah, lebam mukanya, pecah badannya, pergi kembali lagi kota Mekah, balik ke kota Mekah dalam keadaan berdarah-darah. Maka ketika beliau sampai di rumah beliau pun tertidur. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidur 3 kali. Berapa kali Nabi tidur? Berapa kali ibu Nabi tidur? Adik-adik, berapa kali Nabi tidur? 3 kali. Banyak Ustaz, banyak jumlahnya, tapi sedikit tidurnya. Yang pertama, Nabi habis Isya tidur. Habis Isya tidur. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 2 atau 2. Sampai jam tidur habis Isya, bangun jam. Habis itu Nabi Muhammad sholat ibadah sampai menjelang subuh. 15 menit sebelum subuh beliau pun membaringkan badannya ngadep ke kiblat. Ngadep ke kiblat, ujung Palembang, tidur ayam. Tidur ngadep ke kiblat, tapi matanya tidak terpejam lelap. Tidur ayam, itu tidur kedua. Kemudian tidur ketiga,
Nabi Muhammad sebelum sholat zuhur. Sebelum zuhur Nabi tidur kurang lebih 15 menit. 15 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum zuhur, dan habis isya sampai jam 2. Oi, banyak aku Ustaz. Men kita tidur berapa kali? Sekali tidur, tapi buntang jam Lembang. Tidur jam 8, bangun jam 8 pagi. La salam wala kalam. Isya tinggal, subuh kesiangan. Sekali Ustaz banyak alat. Nabi tidur, aku sekali. Ya tidur kata berapa jam? Bersehari semalam baca tidur. Apalagi para puasa ini. Saya punya teman itu pernah tidur habis sahur. Habis sahur dia tidur, bangun-bangun 5 menit sebelum maghrib. Oh, 5 menit sebelum. Oh, lapang macam gitu. Baca tidur cak mayat kayak ini. Tidur dia habis sahur selesai. Pas bangun-bangun 5 menit sebelum maghrib. Oh, nikmatnya. Inilah yang dicari orang kalau bulan puasa. Kenapa? Kata Ustaz, tidurnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Apa maknanya? Tidur itu ibadah kalau bangunnya dipakai untuk salat, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk majelis ta'lim, dipakai untuk qiyamul lail. Waktu bangunnya dipakai ibadah, baru tidurnya dihitung ibadah. Ini masalahnya. Meleknya tidak ibadah, tidurnya diomongkan ibadah. Ini terbalik namanya. Na'udzubillah. Jadi luar biasa. Ketika Nabi sedang tidur, habis isya beliau tidur. Kemudian Nabi SAW melihat furija syaqfu baiti, terbuka atap rumahku, kata Nabi Muhammad SAW. Kuat juga yang dibocok ini berarti. Masya Allah, hebat luar biasa. Saya hampir sejam ceramah, mereka sejam juga bocor ini. Mereka tidak pakai mic, saya pakai mic lagi mengas. Luar biasa memang. Spesial anak-anak sini. Talang subur namanya. Pantasan anak yang subur kali. Alhamdulillah. Ketika Nabi tidur, terbuka atap rumahnya. Fanazala Jibril. Kemudian turun malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Kemudian ana fi Makkah, saya saat itu di kota Makkah, kata Nabi. Fa faraja sadri. Kemudian malaikat Jibril membelah dadaku, kata Nabi Muhammad. Dibelah dada Nabi. Setelah dibelah, summa jaa, summa ghasalahu bima'i Zamzam. Diambil hatiku, diambil jantungku, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dicuci bersih hati Nabi besar Muhammad. Kemudian waja'a bitislim minadz zahab. Malaikat Jibril membawa satu mangkok yang terbuat dari emas. Kemudian mamlu'un bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah, penuh dengan iman. Kemudian dituangkan ke hati Nabi besar Muhammad. Ketika selesai dibersihkan, diisi dengan iman, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu. Kemudian kata Nabi, summa atbaqa, kemudian ditutup kembali oleh malaikat Jibril alaihissalam. Summa arajabi, barulah aku nanti diperjalankan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad wasallam. Apa maknanya dari kisah ini? Nabi sendiri yang cerita bahwa sebelum dia naik Isra Mi'raj, sebelum menerima salat,
beliau dibersihkan hatinya. Apakah hati Nabi kotor? Tidak. Apakah hati Nabi berkarat? Tidak. Jadi apa yang dimasukkan di hati Nabi? Walakinnahu zadahu tuhran ala tuhr. Hati Nabi ditambah kebersihan. Yang kemarin bersih ditambah lagi kebersihannya. Kemarin sudah bercahaya ditambah lagi cahayanya, sehingga hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih. Ini luar biasa. Apa hikmahnya? Sebelum kita menunaikan sholat, maka kita harus membersihkan dua. Yang pertama, kita bersihkan badan kita dengan berwudu dengan benar. Ketika sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Yaitu mencuci muka dengan sempurna, kemudian mencuci tangan sampai siku, mencuci sebagian rambut, dan mencuci kaki. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Cuci dengan benar, itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi sebelum sholat harus belajar ilmu fikih dengan benar agar sholat kita diterima Allah Subhanahu. Yang kedua yang harus kita bersihkan adalah hati kita. Hati kita bersihkan. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, bersihkan hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Bersih dulu hati. Sebelum sholat bersihkan hati kita dari sombong, dari hasad, dari iri, dari ujub, dari sum'ah, dari kotoran hati, dari semua benci dengan manusia. Bersihkan dulu hati kita, barulah salat kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang salat, dia rajin ke masjid, tapi hatinya kotor, hatinya ada benci dengan sesama, maka salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasan ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad, sifat dengki yang ada di hati, itu bisa menghapuskan amal ibadah kita. Na'udzubillah min. Maka bersihkan hati kita dari semua keburukan, dari semua kotoran, karena tidak ada orang yang selamat di akhirat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hatinya selamat. Salat bukan hanya fisik, tapi salat juga untuk membersihkan hati kita. Maka hikmah dari Isra Mi'raj adalah bagaimana kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati. Kalau hati bersih, maka semua tubuh akan jadi bersih. Kalau hati bersih, maka mudah diajak untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Ada orang bertanya, Ustaz, ya, tidak apa-apa tidak sholat, tidak apa-apa tidak pakai jilbab, penting hati bersih. Ada tak orang ngomong seperti itu? Ada tak? Ada tak, Bu? Orang ngomong tidak apa-apa tidak pakai jilbab, tidak apa-apa mulut kotor, tidak apa-apa galak ngatoi wong, yang penting hati Ada tak orang seperti itu? Mana orangnya? Kadang orang ngomong seperti itu, dia mencaci orang, dia memaki orang, dia menghina orang, tidak pakai jilbab, tidak sholat, tidak menutup aurat, ngomong hatinya, yang penting hati
Bohong. Kenapa? Orang kalau hatinya bersih, mulutnya pun akan Orang kalau hati bersih, tangannya pun akan bersih. Tidak mau mengganggu orang, tidak mau mencakiti orang, tidak mau menggolimi orang. Itu tanda hati Kenapa? Orang hati bersih itu seperti wadah air minum. Air minum kalau dalamnya putih, kalau dituang akan keluar air putih. Tapi kalau air isinya air comberan, air kotoran, kalau dituang ke gelas, isinya apa? Isinya apa? Comberan. Isinya apa? Kotoran. Kenapa? Apa yang ada di dalam wadah, itulah yang akan keluar. Begitupun dengan hati. Maka jangan main-main. Kalau hati bersih, maka semua anggota tubuh akan bersih. Mudah-mudahan semua hati kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, maka kita harus mewujudkan, kita harus menghargai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah harus berjuang bersama Nabi, berdarah-darah, mengorbankan harta, bertaruh nyawa, jiwa dan raga? Tidak. Apa yang kita lakukan saat ini? Bagaimana caranya menghidupkan bagaimana cara memakmurkan bagaimana sholat berjamaah di Inilah perjuangan kita saat ini untuk bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberikan masjid yang megah luar biasa, kaligrafinya indah, bangunannya megah, AC pula indah. Tinggal bagaimana kita memakmurkannya. Kenapa? Semua akan ditanya Allah ketika kita tidak sholat. Kenapa kau tidak sholat, kata Allah? Kalau rumahmu jauh mungkin itu masih ada alasan. Tapi ketika rumah kita dekat dengan masjid, bahkan speaker masjid ngarah ke rumah kita, Pak. Speaker masjid depan rumah kita nih, speaker itu. Depan rumah, metu rumah kejimuan speaker masjid. Masih tidak sholat, keterlaluan berarti pengurus masjid yang belum sholat rumah para masjid, taruh speaker di rumahnya masing-masing. Biar kalau ada azan langsung masuk ke telinganya. Kenapa? Orang yang bangun sedangkan dia belum sholat subuh, bala syaitanu fi udhuni, setan telah kencing di telinga-telinga mereka. Orang yang dengar azan tapi tidak sholat subuh, maka telinganya jadi WC setan. Kalau tadi Pak Rahmatullah katakan kita akan membangun WC, tidak usah cari jauh-jauh. Yang tidak sholat subuh, dia adalah WC. Nah, secara tidak langsung kalau pergi ke kantor ada tulisan toilet setan. Mau dah Bu? Mau dah Pak? Bangun sholat man sholat isya fi jamaah. Siapa orang yang sholat isya jamaah, faka'annama ihya nisfal lail, seperti dia menghidupkan separuh malam. Wa man sholat subuh fi jamaah, siapa sholat subuh jamaah, faka'annama ihya lail kullah, seperti dia menghidupkan satu malam suntuk dengan ibadah. Tidak usah berat-berat, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini besok subuh bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan rahmat Allah. Duduk kita di tempat ini, tidaklah kita keluar dari Masjid Al-Ikhlas ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah berkahi hidup kita, dan Allah balas semua kebaikan yang menyumbang, donatur yang berjuang, dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang memasang umbul-umbul, yang menjaga motor dan sebagainya. Semua yang dilakukan untuk Allah, untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang kita berikan untuk Allah, maka Allah yang akan membalas kebaikan kita. Saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan antum sekalian yang berjuang untuk malam hari ini dengan kebaikan yang terbaik, balasan yang terbaik nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan kita penuh berkah, penuh dengan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semua, tidaklah kita semuanya bermunajat kepada Allah di saat yang istimewa ini, melainkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang sakit disembuhkan Allah, yang ada utang diselesaikan oleh Allah, yang ada masalah diberikan jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang dalam kesulitan diberikan kelapangan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua disuksesan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Tepat kurang lebih 60 menit Al-Fakir berbicara. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahi semua yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dan jauhkan kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, rahmat ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka arja indana min amalina. Rahmat-Mu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal ya Allah. Terima semua amal ibadah kami ya Allah. Allahumma arham tadurru'ana wa amin khaufana. Amankan kami, berikan kami rasa keamanan dari semua ketakutan ya Allah. Ketakutan di dunia ya Allah, ketakutan di dalam kubur sendirian ya Allah, ketakutan nanti di padang mahsyar ya Allah, ketakutan menerima catatan amal ya Allah, ketakutan ketika kami melewati jembatan sirat ya Allah, dan ketakutan ya Allah. Mudah-mudahan kami semua Kau berikan keamanan sampai dalam surga-Mu ya Allah. Wa taqabbal amalana wa ahsin amalana. Ya Allah, perbaiki keadaan kami semua ya Allah. Rubah keadaan kami menjadi lebih baik ya Allah. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Rubah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Kami bisa berubah semakin dekat dengan Engkau ya Allah, semakin semangat ibadah ya Allah, semakin peduli dengan masjid ya Allah, semakin semangat untuk memakmurkan rumah-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah. Wa barik lana, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiat ya Allah. Wa a'inna 'ala siyam, bantu kami untuk bisa puasa ya Allah. Wal qiyam, bantu kami untuk bisa salat berjamaah selalu ya Allah. Wa tilawatil Quran, bantu kami untuk bisa membaca Al-Quran dengan banyak dan khusyuk ya Allah. Wahfadna min jami'id dzunubi wal atham, jaga kami dari semua dosa dan maksiat ya Allah. Warzuqna husnal khitam, dan tutup usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.